anak-anak, kita jumpa lagi dalam pertemuan pengolahan data yang kedua, ya. Nah, Ibu mau ajak kalian untuk melihat pada buku cetak kalian halaman 148. Halaman 148 latihan 2. Latihan 2. Kita akan bahas, ya. Kita akan bahas. Nah, di situ ada jawablah pertanyaan berdasarkan data jenis pekerjaan orang tua siswa kelas 4 pada tabel berikut, ya. Di sini ada, nah Ibu bantu buat tabelnya lagi, disalin di sini, ya. Nah, perhatikan pada tabel, karena ini adalah data jenis pekerjaan orang tua, ketika kita membuat, maka kita lengkapi. Kita lengkapi dengan judulnya. Data pekerjaan. Data pekerjaan orang tua. Orang tua. Kelas 4. Ya, jadi supaya orang yang melihat paham, ya. Orang yang melihat paham, maka pada tabel tersebut, ya, kita lengkapi dengan data pekerjaan orang tua kelas 4. Sampai sini paham, ya? Jadi selalu ketika membuat sebuah tabel diberikan judul sesuai dengan data atau informasi yang kita dapatkan itu tentang apa. Di sini kita tuliskan jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan. Kemudian, ya di sini jenis pekerjaan orang tua maksudnya, ya. Kemudian di sini banyak siswa. Banyak siswa. Nah, jenis pekerjaan yang pertama adalah pegawai negeri. Bu Vero singkat, ya, pegawai negeri. Kemudian, pekerjaan yang kedua adalah pegawai swasta. Pegawai swasta. Lalu, pedagang. Setelah pedagang, petani. Dan yang terakhir adalah wira swasta. Wira swasta. Nah, ya. Pegawai negeri, mereka yang bekerja di lembaga pemerintahan. Ya. Misalkan guru yang mengajar di sekolah negeri, itu mereka disebut sebagai pegawai negeri. Pegawai swasta seperti Ibu Vero dan rekan-rekan guru yang lain, ya. Mereka yang bekerja di lembaga swasta, perusahaan, ya, atau yayasan. Pedagang, mereka yang pekerjaannya berdagang, ya, jual, beli. Kemudian petani, mereka yang bekerja di sawah. Kemudian wira swasta, mereka yang membuka lapangan pekerjaan sendiri. Ya, mereka yang membuka lapangan pekerjaan sendiri, jadi mereka memiliki suatu usaha tertentu. Nah, sekarang pegawai negeri, kalian lihat di buku, pegawai negeri berapa siswa? Ada 3 siswa. Kemudian pegawai swasta ada berapa? 4. Kemudian pedagang ada 12. Ada 12, ya, 12 orang tua yang bekerja sebagai pedagang, lalu petani ada 10 dan wira swasta ada 6. Nah, ya. Nah, sekarang kalau pada sebuah tabel setelah kita menuliskan seperti ini, ya, Ibu mau ingatkan kembali lagi, pada bagian bawah selalu kita tuliskan dengan jumlah. Nah, banyak siswa pada waktu lalu yang Ibu Vero ajarkan, ya, pada kolom banyak siswa itu kita sebut dengan frekuensi. Ibu Vero kasih ke tanda kurung di atas, ya. Frekuensi. Nah, frekuensi. Nah, pegawai negeri ada 3,
Pegawai swasta ada 4, kita hitung sama-sama ya. 3 tambah 4, 7. Ditambah 12, 19. Ditambah 10, 29. Ditambah 6, jadi berapa semuanya? Ada 35. Jadi jumlah orang tua keseluruhan di kelas 4 ada 35. 3 orang pegawai negeri, 4 orang pegawai swasta, 12 orang pedagang, 10 orang petani, dan 6 orang sebagai wira swasta. Nah, sekarang kita lihat pertanyaan di nomor 1. Berapa banyak siswa yang orang tuanya bekerja sebagai pegawai negeri? Kalian lihat, pegawai negeri ada berapa orang? 3 orang. Maka di nomor 1 kalian jawab 3 orang. Sekarang di nomor 2. Jenis pekerjaan apa yang paling banyak dilakukan oleh orang tua siswa kelas 4? Kita lihat pada kolom frekuensi atau banyak siswa. 3, 4, 12, 10, 6. Berarti pekerjaan yang paling banyak ya, orang tuanya bekerja sebagai apa? Pedagang. Ini yang paling banyak ya. Ini di nomor 2. Di nomor 3, berapa banyak siswa yang orang tuanya memiliki pekerjaan selain wira swasta? Selain wira swasta. Berarti kita hitung ini. 3 ditambah 4, 7. Ditambah 12, 19. Ditambah 10, 29. Ya. Maka jawaban nomor 3, orang tua yang memiliki pekerjaan selain wira swasta. Berarti ada berapa? 29. 3 tambah 4, tambah 12, tambah 10. 29. Itu jawaban untuk nomor 3. Nomor 4. Berapa selisih banyak siswa yang orang tuanya bekerja sebagai petani dan pedagang? Petani. Petani ada berapa orang? Lihat, petani ada berapa? 10. Kalau ditanya selisih, maka caranya adalah dengan kita mengurangi. Ya. 12 dikurangi 10. Maka selisihnya berapa, anak-anak? 2. Maka kita tuliskan untuk jawaban nomor 4, 2 orang. Nomor 5. Berapa jumlah seluruh siswa kelas 4 tersebut? Nah, kita tadi sudah menghitung di awal. Ya. Nah, Ibu sudah ajarkan kan tabel. Setelah kita buat seperti ini, kolom paling bawah selalu menunjukkan jumlah. Jumlah dari frekuensi keseluruhan berapa? 35. Berarti jumlah siswa kelas 4 sebanyak 35. Sampai sini ada pertanyaan atau yang belum jelas? Silahkan bisa hubungi Ibu Vero ya, secara langsung atau di Japri via WA. Sekarang kita ke poin yang B. Pada poin yang B itu ya, di situ ada latihan soal. Yang B tentang data luas wilayah provinsi. Data luas wilayah provinsi. Di halaman 149 yang B. Bravo. Ya. Halaman 149 yang bravo. Nah, kita di situ tertulis, jawablah pertanyaan berdasarkan data luas wilayah setiap provinsi di Pulau Jawa. Judulnya apa yang kita bisa tulis ini? Ayo, siapa yang bisa? Ya, ada kata data luas wilayah provinsi di Pulau Jawa. Jadi kita bisa tuliskan sebagai judulnya. Data luas wilayah provinsi di Pulau
Jawa. Ya. Nah, sekarang kita buat ya, Ibu Vera bantu dengan buatkan tabelnya. Jadi, ketika kita membuat sebuah tabel, jangan lupa ada judul. Ya, karena dari situ orang bisa membaca. Oh, ini tentang apa? Ya, seperti sekarang. Data luas wilayah provinsi di Pulau Jawa. Nah, sekarang kita akan tuliskan nama provinsinya. Nama provinsi. Ya, kemudian luas wilayah. Luas wilayah. Luas wilayah dinyatakan dalam kilometer persegi, bukan meter ya, tapi kilometer karena sudah sangat luas sekali wilayahnya. Yang pertama adalah wilayah Banten. Kemudian Jawa Barat. Kemudian DKI Jakarta. DKI Jakarta. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Yogyakarta. Dan yang terakhir adalah Jawa Timur. Nah, ya. Nah, Ibu Vera lap keringat dulu ya. Sekarang, pada Banten luas wilayahnya 9.161 km. Jawa Barat 35.378. DKI Jakarta 664. Jawa Tengah 32.801. Yogyakarta 3.186. Jawa Timur 47.800. Ya. Inilah tabel ya, Ibu Vera gambarkan ulang kembali yang dari buku latihan kalian. Sekarang mari kita jawab pertanyaannya. Provinsi apakah yang wilayahnya paling luas? Coba kita amati sama-sama yuk. Nah, ini Banten sekian ya. Jawa Barat. Nah, sekarang lihat yang puluhan. Yang depannya puluhan. 35.000, 32.000, 47.000. Berarti yang paling luas wilayahnya adalah provinsi apa? Jawa Timur. Ya, Jawa Timur ini yang paling luas ya. Ini paling luas. Nah, kita bisa buat keterangannya ya, Ibu Vera bantu. Kemudian nomor 2. Provinsi apakah yang wilayahnya paling kecil? Coba kita lihat. Yang ukurannya tidak sampai 1.000. Provinsi apa? DKI Jakarta. Ini terkecil. Artinya dia paling kecil dibanding provinsi yang lainnya. Berapa luas seluruh wilayah Pulau Jawa? Kita hitung ya. 1 ditambah 8, 9. Ditambah 4, 13. Ditambah 1, 14. Ditambah 6. Berapa? 20. Tambah 0, 20. Tetap 20. Kita tuliskan di sini ya. Karena ini tempatnya kecil. Ibu Vero hapus dulu. Kita tulis di sini 0 ya. Naik 2 ya, tadi 2 ditambah dengan 6, 8 ditambah 5, 16 ditambah 6, 22 ditambah 0 tetap, ditambah 8, 30 ditambah 0 tetap 30. Naik 3, simpankan. 3 tambah 1, 4, tambah 3, 7.
7 tambah 6, 13. 13 ditambah 8, 21. 21 ditambah 1, 22. 22 ditambah 8, 30. Oke, kita kasih titik, kita naik. Ya, 3 tadi kita naikkan. 3 ditambah 9, 12 ditambah 5, 17. Ditambah 2, 19. Ditambah 3, 22. Ditambah 7, 29. Naik 2 di sini. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 3, 8. 8 ditambah 4 menjadi 11. Nah, inilah luas dari seluruh wilayah provinsi yang ada di Pulau Jawa. Kalau ditotalkan, luas seluruhnya adalah 119.000 kilometer. Pertanyaan keempat, pertanyaan keempat, ya. Selisih luas wilayah paling luas dan paling kecil. Ayo coba dihitung ya. Paling luas adalah Jawa Timur, 47.800. Paling kecil 664 ya. Coba kita hitung ya. Yuk sama-sama dihitung. Berapa hasil hitungan kalian? 47.800 dikurangi dengan 664. Ya. Ada yang sudah bisa mendapat jawabannya? Silakan. Kalau sudah bisa langsung dituliskan ya, bisa langsung dituliskan di buku kalian. Ya, di buku kalian. Nah, selisihnya adalah ya, selisih antara Jawa Timur dengan DKI Jakarta. Ya, selisihnya adalah 47 nih Bu Vero tuliskan di sini ya. Ini untuk ini. Jawaban ini karena nggak ada tempat, Ibu Vero tuliskan di sini jawabannya 47.136. 47.136. Nah, sekarang kalian diminta urutkan provinsi dari yang wilayahnya paling luas. Yang wilayahnya paling luas berarti kita ini taruh, nanti kita taruh ya. Ini di nomor 1. Ya, Jawa Timur di nomor 1. Kemudian mana lagi? Jawa Barat ya. Jawa Barat kita taruh di nomor 2. Kemudian setelah Jawa Barat adalah Jawa Tengah. Setelah Jawa Tengah, Banten. Ya, Banten di posisi keempat. Kemudian Yogyakarta di posisi kelima. Dan DKI Jakarta di posisi ke-6. Ya, anak-anak ya. Nah, inilah pembahasan kita latihan kedua. Ada pertanyaan? Ya, ada yang kurang jelas? Kalian bisa telepon, ya, video call atau WA Ibu Vero secara pribadi. Terima kasih. Kita akan lanjutkan pada pembahasan yang lainnya, ya. Nah, sekarang silakan kalian kembali pelajari kembali latihan 2, kalian simak dengan baik.